Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini ada yang nggak masuk? Ada yang masuk? Alhamdulillah. Masuk berapa sehat? Ada yang masuk nggak ini? Ada. Siapa? Akar kenapa nggak masuk? Berkali-kali. Semoga cepat sembuh ya nanti ya buat Mas Akar ya. Belum kita memulai pada hari ini, alangkah lebih baiknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari itu kita akan membahas tentang berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Kenapa? Kalau nggak ikhlas nanti nggak dapat pahala tuh, pahalanya berkurang tidak maksimal. Nah, Pengerti. pengertian itu salah. Pengertian sedekah dan infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat karena tidak ada ketentuan nisab dan jumlah tertentu. Pemberian sesuai kemampuan dan bisa diberikan kepada siapa saja termasuk keluarga dan diri sendiri. Terakhir, tahu nggak contoh infak itu seperti apa? Infak masjid. Iya benar, terima kasih. Nah, kita adalah infak masjid. Terus yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu lebih luas dari infak, mencakup harta, jasa, hingga perbuatan baik seperti senyum atau menyingkirkan duit jalan. Infak dan sedekah harus dilakukan dengan harta yang baik dan banyak karena Allah. Nah, Mas Agil coba contohkan sedekah dengan senyum. Ikhlas ya? Senyum menakutkan ya. Infak sama sedekah itu dapat diberikan kepada mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat maupun selain mereka seperti keluarga, kerabat dan untuk kebutuhan diri sendiri. Dalam surat At-Taubah ayat namun disebutkan bahwa sedekah atau zakat diberikan kepada fakir miskin, amil zakat, mualaf, buta, orang berhutang, di jalan Allah dan orang dalam perjalanan. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi di sini tuh ada 3 ayat. Nanti kalian mencari apa? Berdiskusi untuk mencari sikap belanya. Sikap belanya. Kelompok 1 3 orang. Kelompok 2 3 orang. Kelompok 3 orang. Jadi nanti kalian mencari sikap belanya ya. Gabung apa diskusi. Gimana kalau kesana ada yang kesulitan kan? Enggak dong. Cek ada yang kesulitan kan dari itu ada yang mau ditanyakan? Ini berarti Pak 15 Pak. Iya. Yang 15 sampai 18. Kelompok gimana? Ya Pak, ada yang ditanyakan? Kelompok 3. Pak ini dikerjain sendiri Pak. Ya udah bagus. Mana Pak? Bener ini udah bener. Ini yang bener nih. Ya udah bener itu. Ini saya. Pak ini ayatnya mengandung Pak. Udah mainkan Pak. Aduh, ini beda itu. Iya beda ya. Udah selesai semua ya. Benar. Udah. Waktu ini udah habis waktunya. Maksa. Kelompok 1 silakan dikonsultasi kalau maju mau di situ aja. Di situ aja. Duduk aja. Duduk ya. Iya. Iya, konsultasi kami. Silakan. Ya. Selamat sore ya Mas. Kamu kelompok 1 kamu. Ini kelompok 1 ini. Jadi kelompok 1 itu menjadi kelompok 1. Al-Fajr ayat 15 sampai 18 di sini. Ayat ini menggambarkan kesalahan umum bagi manusia.
tentang memahami rezeki. Ketika rezeki di lapangan mereka mengira sedang dimulakan oleh Allah. Namun saat rezeki disempitkan, mereka merasa dihinakan, padahal kedua kondisi ini adalah ujian dari Allah, bukan tanda kemuliaan atau kehinaan. Lalu ayat 17 dan 18 mengingatkan kita untuk peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Kita dianjurkan untuk memelihara anak yatim karena orang yang memelihara anak yatim akan berdampingan dengan Rasulullah di surga. Dan kita juga diperintahkan untuk memberi makan orang miskin sebagaimana juga diceritakan dalam surat Al-Maun. Surat Al-Maun yang diberi makan. Baca. Oh bisa nggak? Diberi makan nggak? Jadi pertama dari ayat ini adalah sikap sosial dan empati, bukan sekadar melihat materi sebagai ukuran keberhasilan. Ya seperti itu. Jadi isi kandungan dari surat Al-Baqarah itu adalah menggambarkan kecenderungan manusia merasa mulia saat diberi lapangan rezeki dan merasa terhina saat rezekinya sempit. Jadi kalau kita diberi kayak kita diberi rezeki banyak atau rezeki sangat yang tinggi itu termasuk dalam ujian semua. Misalnya kita diberikan rezeki yang banyak, kita akan Mas Akil sombong, sering lupa sama Allah. Ya. Terus kalau kita diberi rezeki yang sempit, ujiannya apa? Kita sering mengeluh, ngamuk seperti itu. Terus saya ini juga menekankan dirinya memuliakan anak yatim dan saling menyuruh memberi makan orang miskin. Selanjutnya kelompok 2 silakan dipresentasikan. Baik, dari kelompok 2 isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 merupakan ayat madaniyah yang menyerukan orang beriman untuk berinfak sebelum jalannya beragama. Dan infak di sini itu meliputi zakat wajib maupun sedekah sunnah yang merupakan bukti nyata rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Allah itu mengingatkan bahwa di akhirat nanti harta, teman, dan hubungan sosial itu tidak akan bisa menolong. Jadi kesempatan untuk berbuat baik hanya ada di dunia. Nah, ayat ini juga menyebutkan bahwa orang-orang kafir yang menolak infak termasuk orang-orang yang zalim karena mereka tidak berlaku adil baik pada dirinya sendiri maupun kepada sesama. Ya benar. Jadi isi kandungan dari surat Al-Baqarah itu menyuruh orang beriman untuk segera menginfakkan hartanya sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kita harus bersegera menginfakkan harta kita atau bersedekah, jangan ditunda-tunda karena hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pak praktek informasinya Senyum. Praktek itu senyum betul. Contohnya seperti Mas Agil. Ya kelompok 3 silakan dipresentasikan. Kelompok 3 Quran surat Al-Baqarah ayat 261 Pak. Ya. Memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang pahala bagi orang yang berinfak dan ikhlas di jalan Allah. Disebutkan bahwa infak yang ikhlas seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji sehingga pahalanya bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat bahkan lebih. Hal ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang ikhlas berinfak. Allah Maha mengetahui niat setiap hambanya. Nah, ya jadi isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 261 itu memberikan perumpamaan bahwa pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai berisi 1 biji. Ini menunjukkan bahwa amal soleh akan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah. Jadi kalau kita sedekah atau infak itu bisa dilipat gandakan, tapi kita itu harus ikhlas supaya infak atau sedekah kita itu maksimal. Nah sebelum kita masuk kesimpulan, Bapak ada pertanyaan ini mau ditunjuk atau angkat tangan yang mau jawab? Apa aja? Jangan dong, jangan bawa aja. Karena ini supaya Bapak tahu seperti apa. Boleh absen? Supaya absen Pak Agin. Iya. Pak Agin, coba jawab. Berikut yang termasuk pengertian infak adalah memberikan sebagian harta wajib kepada bukan. Menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama atau sosial Pak. C ya.
Pintar banget Mas Hakim. Ya, saya puas, Pak. Nah, BB. berani Dimas, silakan. Siap dapat terima senyum jasa bantuan materi. Benar apa enggak ini? Bener dok, Benar. bener dok. Oke, tepuk tangan Mas Dimas. Kalau di Harusnya baca kan benar. Mas boleh Iya. Benar. Kesimpulan jadi infak dan sedekah adalah amalan penting dalam Islam yang harus dilakukan dengan ikhlas dan menggunakan harta yang baik. Pemberian tidak terbatas pada kelompok tertentu dan dapat dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan. Al-Quran menekankan pentingnya bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian rezeki serta memuliakan anak yatim dan membantu orang miskin. Amal saleh berupa infak dan sedekah adalah akan mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya sudah daripada ini seperti tadi kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.